Baik, selamat datang dalam channel Kuliah Daring bersama saya Dudiman Hartono. Eh, Kali ini saya akan bicara tentang hoax. Ini fenomena yang muncul beriringan dengan perkembangan teknologi industri, teknologi informasi, perkembangan teknologi informasi atau teknologi digital. Hoax marak muncul biasanya menjelang event-event politik, tahun politik seperti pemilu pilkada 2024 nyaris dipastikan akan diramaikan dengan hoax karena hari-hari terakhir ini hoax dengan berbagai macam materinya sudah banyak muncul. Nah, seperti biasa, silakan subscribe dulu. Oke, tekan tanda loncengnya. Oke, baik, terima kasih bagi yang sudah. Oke, ya. Salah satu fenomena hoax yang menarik di mata saya adalah ketika Pak Anies Baswedan pergi haji beberapa waktu lalu, beberapa hari terakhir, beliau hari ini sudah mendarat di tanah air, muncul berbagai hoax tentang Pak Anies di sana. Ya, tentunya hoax ini terlihat lebih menguntungkan dari perspektif citra Pak Anies. Oke, kita akan lihat mengapa sih mereka rajin bikin hoax gitu kan. Nah, ini adalah gambar-gambar atau foto-foto yang saya maksud. Jadi ada foto dengan captionnya sebagai Presiden Anies dan Raja Salman dikawal aparat kerajaan saat tawaf. Oke, padahal kita tahu bahwa foto itu adalah aslinya adalah foto Presiden Jokowi ketika berhaji beberapa tahun sebelumnya. Ini bisa dilihat juga karena di antara kerumunan massa itu ada tampak sosok Gibran wali kota Solo, anak Pak Jokowi gitu. Jadi saat ini Pak Gibran tidak sedang berhaji bersama Pak Anies. Jadi sudah jelas bahwa ini adalah foto hoax gitu, atau foto editan. Yang kedua, yang sebelah kanannya dari sisi penonton, ya, ada Pak Anies juga dengan captionnya Masya Allah disambut Raja Salman di Mekah, tepat di samping Ka'bah. Anies didoakan jadi Presiden 2024 gitu. Lagi-lagi ini adalah foto Pak Jokowi, foto Pak Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji Nasaruddin Umar, ketika menerima perwakilan atau Raja Salman di Istiqlal sebenarnya, di kain kiswah dan sebagainya. Jadi dua foto ini sama sekali tidak ada sosok Pak Anies di sana sebenarnya. Jadi udah dipastikan bahwa foto ini adalah bohong. Tapi kemudian mengapa orang tetap mempercayai bahwa meskipun ini udah ketahuan bohong, umpamanya di sebelah kiri jelas terlihat ada wajah Mas Gibran, wali kota Solo gitu kan. Nah, ini yang ngeditnya nggak jeli gitu. Oke, hoax itu apa sih gitu? Nah, kalau menurut Wern, hoax itu adalah berita palsu yang mengundang informasi yang sengaja menyesatkan orang. Dan ini yang penting yang harus digarisbawahi adalah memiliki agenda politik tertentu. Jadi hoax ini bukan sekedar misleading, bukan sekedar menyesatkan informasi dalam sebuah fake news atau fake photograph atau fake video, karena tidak memiliki landasan faktual. Ya, faktanya tadi foto-foto tadi adalah foto-foto kegiatan Pak Jokowi, bukan kegiatan Pak Anies. Namun disajikan seolah-olah sebagai sebuah rangkaian fakta. Nah, yang kemudian
agak susah untuk di-clearkan. Ketika orang sudah menerima atau terpapar hoax, orang cenderung tetap akan mempercayai bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Nah, ini mengapa orang memiliki tendensi seperti itu. Kita lihat bagaimana pandangan dari Sam Harris. Sam Harris ini seorang pakar neuroscience atau neuroscientist yang bukunya banyak beredar, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, di Indonesia banyak. Salah satunya adalah Free Will. Nah, menurut Harris, otak manusia itu memiliki kecenderungan alamiah untuk menerima informasi yang sesuai dengan keyakinan yang sudah ada sebelumnya. Jadi ada confirmation bias, sehingga kemudian rentan terhadap penyebaran informasi palsu atau hoax. Nah, si pembuat hoax, kalau kita kembali kepada kasus foto-foto hoaxnya Pak Anies yang diterima Raja Salman itu, si pembuat hoax tahu bahwa karyanya, foto-foto tersebut akan gampang diteks bahwa itu adalah foto palsu. Tapi dia juga sadar bahwa pada orang-orang tertentu, pada kelompok-kelompok tertentu, pada golongan tertentu yang sudah memiliki keyakinan tertentu pula, foto semacam ini akan, atau fakta yang dalam tanda kutip yang dia buat ini akan tetap dipercaya gitu. Ya, ada seorang profesor yang kemudian ikut men-share, mengkonfirmasi bahwa seolah-olah foto ini adalah sebuah foto faktual. Nah, ini profesor yang punya intelektual, punya strata pendidikan yang lebih baik, tapi nyatanya gampang terpapar hoax. Karena tadi menurut Harris ada confirmation bias, ada keyakinan yang sudah ada yang tertanam dalam otak manusia, sehingga apapun yang informasi yang datang yang tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah ada di otak itu akan lebih mudah di denial, akan lebih mudah disangkal gitu, ketimbang informasi yang sama dengan apa yang sudah diyakini sebelumnya. Bagi orang-orang tertentu yang pengagum Pak Anies, penggemar Pak Anies, mereka sudah punya memori atau keyakinan yang tertanam di dalam otaknya bahwa Pak Anies punya, karena berdarah Arab, dianggap punya kedekatan dengan Raja Arab Saudi gitu, dengan Arab Saudi, atau karena dianggap Pak Anies adalah representasi dari umat Islam gitu, dan dianggap bahwa Arab Saudi adalah epicentrum Islam gitu. Nah, ini dua-duanya seakan-akan cocok gitu. Nah, hoax ini dapat memanfaatkan kerentanan ini, dapat mempengaruhi persepsi kita terhadap dunia, sehingga kemudian pandangan politik, keyakinan agama, dan bahkan pengambilan keputusan akan sangat dipengaruhi oleh paparan hoax seperti ini. Oke, tadi yang pertama adanya konfirmasi bias atau confirmation bias. Manusia memiliki kecenderungan alami mencari dan mempercayai informasi yang sejalan dengan keyakinan sebelumnya. Apapun, kita pasti rasakan itu, bahwa ketika ada informasi yang tidak cocok dengan keyakinan kita, kita akan lebih gampang mendenialnya. Ataupun kalaupun kita ragu, kemudian kita mencari atau googling, mencari-cari sumber yang bisa mengkonfirmasi keyakinan kita gitu. Sehingga kita menemukan sumber itu, bahkan sumber itu kemudian juga hoax gitu. Nah, ini kan menjadi runyam gitu. Jadi informasi yang datang, yang kemudian dikonfirmasi secara bias tadi karena ada keyakinan kita sebelumnya, ini akan justru memperkuat keyakinan kita dan mengabaikan informasi yang bertentangan, meskipun informasi yang bertentangan itu sebenarnya benar. Jadi pada orang-orang yang sudah terpapar hoax, yang mempercayai bahwa Pak Anies adalah tamu kehormatan dari kerajaan Arab Saudi, akan sulit di dalam tanda kutip disadarkan lah dengan fakta atau informasi apapun, karena
adanya tadi uh, apa namanya keyakinan dasar yang sebelumnya mereka punya. Ini yang menjadi alasan pertama kenapa hoax begitu mudah diterima oleh manusia. Ada confirmation bias. Oke, yang kedua adalah bias kognitif atau cognitive bias. Ini terkait bagaimana cara kita memproses informasi dan membuat penilaian. Ya, ini berkaitan dengan yang awal tadi, yang confirmation bias tadi, bahwa kita punya kecenderungan memilih informasi yang konsisten dengan keyakinan yang kita punya. Jadi pemilihan selektif atau selektif perseptual itu bisa mengalami bias juga. Jadi ada bias keberpihakan terhadap informasi yang dikemukakan oleh sumber-sumber yang otoritatif, atau bias informasi yang lebih mudah diproses secara mental. Jadi ketika kita menerima informasi dari seseorang yang memang secara keyakinan kita sudah sejalan, itu akan gampang kita terima ketimbang informasi yang datang dari kelompok yang bertentangan dengan kita. Jadi ketika perspektifnya agama, ya, ada informasi yang datang dari pemimpin agama yang sekeyakinan, akan mudah diterima meskipun informasi itu salah. Ya, kita kan bisa lihat lah di media sosial bagaimana kelompok-kelompok tertentu dengan pemikiran keyakinan agama atau politik tertentu hanya mengimani, hanya meyakini informasi dari kelompoknya. Dan sebenarnya bias kognitif semacam ini juga diperparah dengan sistem algoritma dari teknologi informasi seperti filter bubble-nya Facebook misalnya. Nah, yang berikutnya adalah pengaruh emosional. Jadi hoax itu pada dasarnya adalah menyasar emosi. Ya. Hoax yang dipicu oleh emosi seperti rasa takut, marah, atau kegembiraan dapat lebih mudah mempengaruhi keyakinan dan memicu respon yang kuat pada tingkat emosional. Nah, ini terkait dengan struktur pada otak manusia. Pada frontal cortex, di sana ada amigdala dan ada insula. Amigdala adalah ini adalah bagian dari otak depan yang merespon emosi, yang merespon rasa takut, amarah dan sebagainya. Sehingga pada beberapa penelitian, orang-orang dengan amigdala yang cenderung lebih tebal, mereka punya kecenderungan sifat yang konvensional ketimbang orang-orang yang memiliki insula yang lebih tebal. Insula ini berkebalikannya dia. Jadi secara biologis struktur pada otak juga sangat mempengaruhi. Makanya kita bisa lihat nanti pada kelompok-kelompok yang mempercayai, kalau dalam konteks yang kita bahas fotonya Pak Anies tadi, kita bisa lihat apakah kelompok-kelompok itu dari kelompok-kelompok yang konvensional atau kelompok-kelompok yang progresif, yang liberal gitu. Nah, menurut Harris ini bagian yang juga menentukan struktur pada otak manusia. Kemudian persepsi sensorik ini terkait dengan cara bagaimana ya kita menyaring dan memahami informasi sensorik, ya, mulai dari panca indera, mulai penglihatan, pendengaran sampai ke indera lainnya yang memberikan input yang dapat mempengaruhi interpretasi dan penafsiran kita. Ya, bagaimana kemudian kita mempresentasikan dunia. Kalau di bukunya Sam Harris di Free Will, Sam Harris bilang bahwa manusia itu pada dasarnya nggak punya free will, nggak punya kehendak bebas gitu. Tubuh manusia itu dipenuhi dengan algoritma. Persepsi sensorik ini berkaitan dengan algoritma tersebut gitu. Jadi ketika kita bertemu dengan sesuatu yang mengancam, katakanlah kita bertemu dengan harimau, keputusan untuk lari atau tidak lari itu bukan keputusan rasional.
tapi hasil dari algoritma tadi. Nah, algoritma tadi berkaitan dengan juga memori atau pengalaman masa lalu yang terekam dalam otak manusia, dan itu akan mempengaruhi keputusan yang diberikan oleh tubuh manusia. Nah, begitu pula dalam urusan hoax ini gitu. Oke, kemudian pengaruh sosial, jelas pengaruh sosial, lingkungan sosial, keluarga, teman, komunitas. Kita banyak ya kalau jujur ya, foto-foto tadi banyak beredar di lingkungan-lingkungan pengajian tertentu gitu. Ya foto-foto yang tadi Pak Anies tadi gitu. Nah, ini pengaruh sosial sangat berpengaruh dalam bagaimana kita menerima informasi semacam hoax tadi. Nah, ini adalah gambar bagaimana tadi yang saya sebut amigdala insula, di dalam frontal cortex di otak depan manusia ini, yang amigdala ini yang menjadi penyaring bagi sebenarnya bagi survival bagi manusia gitu kan. Manusia untuk mengambil keputusan lari, bertindak, ambil atau tidak dan sebagainya, itu pertama disaring oleh amigdala bahwa itu adalah mengancam atau tidak mengancam dan sebagainya.